Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Wawan Gunawan. Di sini tercantum nomor handphone yang bisa teman-teman hubungi nanti di 0817 982 7384. Lalu nanti ketika ada tugas yang wajib dikirimkan via email, teman-teman bisa kirimkan ke wawan.gunawan@mercubuana.ac.id. Ya. Di perkuliahan perdana ini biasanya kita akan membahas mengenai kontrak perkuliahan, di mana kontrak perkuliahan ini teman-teman harus ikuti, harus pahami apa saja yang harus teman-teman harus lakukan. Yang pertama, kita berbicara mengenai tata tertib perkuliahan. Perkuliahan e-learning ini dilakukan selama 1 minggu. Artinya, ketika di jadwal SIA teman-teman dimulai hari Senin, maka diakhiri nanti sampai dengan hari Minggu. Namun harapan saya, teman-teman bisa beraktivitas maksimal sampai dengan hari Kamis. Itu ya, agar teman-teman masih punya waktu untuk melakukan kegiatan yang lain. Lalu berikutnya, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai perkuliahan pada kelas sistem basis data secara langsung, silakan teman-teman melakukan pertanyaan via WA Group. Kenapa saya sarankan ke WA Group? Karena pernah beberapa kejadian ketika teman-teman melakukan pertanyaan via Japri, lalu saya lupa, dan biasanya kan saya tidak melakukan penyimpanan nomor kontak teman-teman. Jadi saya tidak tahu namanya siapa, di nomor apa, pertanyaan bagaimana. Jadi kalau menggunakan WAG pertanyaannya, maka saya akan mencari di WAG tersebut. Ya. Lalu berikutnya, jika teman-teman ingin melakukan WA melalui Japri, nanti sebaiknya status privasinya untuk read receipts-nya itu tolong diaktifkan. Jangan sampai nanti teman-teman WA statusnya saya balas, lalu saya tidak mengetahui apakah status saya ini sudah dibaca atau belum. Lalu berikutnya, perhatikan nama WA, ubah menjadi nama asli Anda. Lebih baik gunakan nama lengkap. Ini untuk mengidentifikasi ketika di WA Group siapa yang bertanya, maka saya akan tahu, oh si A yang bertanya, bukan hanya sebatas nomornya saja yang tampil. Lalu ketika ingin melakukan proses WA, gunakan tata cara WA yang sopan. Dimulai dengan salam, lalu perkenalkan namanya siapa, lalu keperluannya bagaimana. Karena ke siapapun kita melakukan WA, jika orang yang kita tuju ini belum tahu siapa kita, belum menyimpan kontak kita, maka dia akan bingung, ini siapa yang WA saya, seperti itu. Nah, ini ketika berbicara read receipts-nya teman-teman harus aktifkan, ya. Nah, contohnya ini namanya Des Al. Saya nggak tahu nih siapa Al, karena di absensi pun nggak ada tuh si Al. Ini misalkan. Lalu saya tanya, ini saya nggak kenal nih, ternyata namanya adalah Arwin Nur Hasan, dan seterusnya. Ya. Jadi ketika teman-teman melakukan pertanyaan via WAG, kalau namanya diisi lengkap, maka saya akan tahu siapa yang bertanya. Oke, berikutnya yang harus teman-teman perhatikan, tugas besar pertama ini bobot nilainya 30%. Tugas besar kedua bobot nilainya juga 30%. Kapan tugas besar pertama ini? Tugas besar pertama ini dilakukan pada pertemuan 5 dan pertemuan 6. Lalu tugas besar kedua di pertemuan 12 dan juga pertemuan ke-13. UAS bobotnya ada 40%, dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Lalu teman-teman pun harus memperhatikan ini. Ya. Maksimal ketidakhadiran untuk teman-teman reguler 1, maka maksimal ketidakhadiran adalah 4 kali. Lalu untuk teman-teman yang di reguler 2,
ketidakhadiran maksimal 5 kali. Maksudnya apa? Ketika teman-teman di reguler 1, katakanlah tidak hadirnya 5 kali, maka sudah pasti nilainya adalah auto E. Pun demikian dengan teman-teman yang di reguler 2, ketika dia tidak masuk 6 kali, maka nilainya sudah pasti auto E. Ini harus teman-teman perhatikan. Ya, jangan sampai nanti teman-teman menyesal kok saya dapat nilai E, padahal nilai saya bagus-bagus. Teman-teman dilihat nih ketidakhadirannya seperti apa. Itu yang harus teman-teman lakukan. Oke. Nah, untuk menunjang tugas besar, maka saya meminta teman-teman nanti untuk membuat kelompok, di mana satu kelompok itu maksimal ada 4 orang. Apa yang nanti dibuat? Teman-teman membuat desain sistem database. Lalu apa yang harus dilakukan? Teman-teman membuat ini dan juga nanti membuat ini. Oke ya. Ini tugas besar yang harus teman-teman lakukan. Pak, bagaimana pembentukannya? Silakan teman-teman pilih. Kita sudah punya WA group. Teman-teman bisa menentukan, atau mungkin pada saat teman-teman melakukan orientasi, teman-teman sudah saling berkenalan walaupun via online. Nah, ini silakan dilakukan. Lalu tugasnya seperti apa? Nah, ini tema-tema yang harus teman-teman lakukan. Ketika di mata kuliah ini, saya mengajar di 5 kelas, maka teman-teman sesuaikan. Ketika teman-teman berada di kelas yang jam 7.30, maka temanya adalah bidang jasa. Bidang jasa ini macam-macam, ya. Maka masing-masing kelompok itu tidak boleh sama. Katakanlah kelompok yang pertama temanya A, kelompok kedua temanya C, kelompok yang ketiga temanya kelompok pertama temanya A, kelompok kedua temanya B, kelompok ketiga temanya C, kelompok keempat temanya D. Kalau teman-teman berada di jam 10.15, maka tema yang diangkat adalah bidang pendidikan. Teman-teman yang jam 13.15, maka tema yang diangkat adalah bidang kesehatan. Jika teman-teman ini yang ada di reguler 2, jadwal disianya itu hari Senin jam 19.30, maka tema yang diangkat adalah bidang retail. Teman-teman yang jadwalnya hari Rabu jam 19.30, maka tema yang diangkat mengenai bidang pemerintahan. Apa yang harus dilakukan? Tadi di slide sebelumnya sudah saya informasikan. Teman-teman akan merancang database-nya seperti apa. Oke. Nah, berikutnya yang harus teman-teman perhatikan adalah nanti perform masing-masing individu itu akan mendapatkan nilai 30%. Ini jika teman-teman ikut kerjasama, teman-teman ikut memberikan kontribusi. Tapi ketika teman-teman tidak memberikan kontribusi, maka 30%-nya ini akan hilang. Ya, lalu nanti hasil tugas besarnya di pertemuan ke-5 dan 6 teman-teman presentasikan. Yang saya nilai slide-nya. Bagaimana posisi slide-nya 25%, lalu materi yang disampaikan 25%, lalu nanti dikirimkan menggunakan soft file. Soft filenya ini saya berikan nilai 20%. Ingat ya, perform personal ini ketika dia tidak memberikan kontribusi, maka 30%-nya saya hapus, saya hilangkan. Nah, nanti di UAS apa yang harus dilakukan? Ketika melakukan UAS, kita sudah ada tugas besar 1 dan tugas besar 2. Itu sudah otomatis UASnya hasil dari revisi akhir dari tugas besar. Nanti akan saya masukkan ke dalam nilai UAS. Oke ya. Jadi teman-teman hanya cukup mengerjakan tugas besar 1, tugas besar 2, lalu melakukan perbaikan atas koreksi yang diberikan, maka ini akan saya angkat menjadi nilai UAS. Oke, sekian untuk perkenalan atau kontrak perkuliahan kita di hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.